Halo Sobat Sosan, kembali lagi di channel Etnomedia Sosan. Perkenalkan, aku Gisya dari Angkatan 22. Perkenalkan, aku Fatin dari Angkatan 22. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang satu topik yang pastinya gak kalah seru dan menarik dari sesi-sesi sebelumnya. Betul banget nih. Dan kita juga sudah kedatangan dua tamu spesial, kakak-kakak keren yang pastinya sangat menginspirasi. Yang kemarin baru menyelesaikan program Lantip Internasional di Negeri Gajah Putih atau Thailand. Halo Kak Huda, Kak Fai, gimana nih kabarnya? Halo, kabar baik. Kalian gimana? Alhamdulillah baik juga. Untuk sekarang kesibukannya apa nih Kak? Saat ini kita lagi kerjain skripsi doang sih. Oke. Betul, karena udah semester 7 ya. Kita ya udah selesai semua mata kuliah dan tinggal skripsi aja. Alhamdulillah. Semoga lancar Kak. Nah, sebelum masuk ke bincang-bincang nih, bagi Sobat Sosan yang belum tahu, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu apa itu program Lantip Internasional Kak? Oke, jadi program Lantip ini kan program yang dirancang khusus di UNES, yaitu khususnya pada mahasiswa yang berada di prodi pendidikan kayak gitu ya. Nah, program Lantip ini ditempuh ketika kita sudah semester 7, yaitu turun langsung ke lapangan untuk mengajar, baik itu di jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, ataupun di kejuruan. Tetapi bedanya Lantip Internasional ini dengan Lantip yang reguler itu tempat pelaksanaannya. Kalau misalnya Lantip reguler itu kan di sekolah-sekolah yang ada di Semarang, yang ada di Kudus misalnya kayak gitu, yang ada di Jawa Tengah gitu ya. Tapi kalau misalkan Lantip Internasional itu dilaksanakan di luar negeri dengan negara mitra. Nah, tahun 2024 ini kebetulan ada 3 negara mitra yang menjadi destinasi untuk kita melaksanakan Lantip itu sendiri, yaitu ada di Thailand, kemudian ada di Malaysia, dan ada juga di Australia. Oke, baik. Nah, berikutnya kira-kira apa sih yang memotivasi Kak Huda dan Kak Fai untuk mengikuti program Lantip Internasional ini? Ya, kalau dari aku lebih ke shot the change karena aku pengen ngerasain experience abroad, jadi aku daftar dan saat itu informasinya dikasih tahu langsung dari Kaprodi buat Tika, jadi langsung nih kita hubungin teman-teman yang kira-kira siapa aja yang mau berminat dan akhirnya daftar. Lalu karena aku berniat untuk jauh lebih cepat, jadi aku ikutin shortcut ini untuk apa ya, biar semester 7 tuh free dan bisa ngelakuin skripsi dengan cepat kayak gitu. Kalau dari Kak Huda sendiri? Ya, kalau dari aku memang karena aku punya cita-cita dan mimpi yang belum terwujud kala itu, kayak kapan ya bisa keluar negeri, kapan ya bisa abroad ke luar negeri untuk menjalankan kuliah ataupun magang kayak gitu ya. Tapi dengan adanya kesempatan ini, ternyata inilah jalan untukku untuk bisa keluar negeri, dan memang mungkin jalan terbaik ketika aku dapat kesempatan ini kayak gitu. Jadi aku ingin membuktikan bahwa melalui kesempatan yang ada aku bisa mengoptimalkan dan dapat kesempatan yang luar biasa untuk bisa lantip di Thailand kayak gitu. Oke, motivasinya sangat berkesan sekali ya. Nah, tentunya juga ya dari apa jauh-jauh hari menyiapkan gitu. Betul. Nah, tentunya itu juga perlu persiapan nih. Kalau dari segi dokumen atau mungkin skill yang harus kita punya, kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan dulu? Dokumen ya, untuk dokumen basic sih seperti data diri, CV, dan transkrip nilai, surat rekomendasi, iya, dan sudah sih itu dong kalau untuk dokumen. Untuk pengurusan itu sekitar berapa lama ya Kak dari awal persiapan itu? Kalau persiapan ya itu kan, maksudnya persiapan mendaftar atau gimana? Oke, persiapan mendaftar itu kan depends ya, tergantung kita. Apakah kita tuh tipe orang yang gercep ngurus dan ngirim berkas itu atau enggak gitu. Tapi tergantung ya, aku bilang itu tergantung juga, karena cepat atau lambatnya itu tergantung dari kita. Kita bisa nggak nih mengumpulkan berkas-berkas yang dimau oleh international office terus dikirimkan. Nah itu, tapi memang waktu itu ada tenggatnya, tapi nggak lama kalau kita mau cepet menghubungi Kaprodi, cepet nyari berkas-berkas yang kurang itu dikejar kayak gitu. Itu kurang dari sebulan udah selesai ya? Iya dong. Harusnya udah. Oke, baik, kalau seandainya nih kita udah ngomongin di sekolah di Thailand. Kalau soal sistem di sana di Thailand ini, apakah ada perbedaan yang mencolok mungkin yang dirasakan oleh Kak Fai maupun Kak Huda
bisa dari kurikulumnya mungkin dibandingkan dengan sistem sekolah yang ada di Indonesia tentunya. Kalau dari kurikulum mereka pakai ini ya, Cambridge. Jadi ada primary sama secondary. Jadi primary itu dari kelas 1 sampai kelas 6, secondary-nya dari kelas 7 sampai kelas 12, dan kita hampir sudah masuk ke semua kelasnya. Jadi kita ngajar dari SD sampai SMA seperti itu. Kalau perbedaan mencolok apa ya? Pertama dari jam masuk ya Kak Huda. Iya, jam masuk. Di sana itu jam masuknya jam 9 dan kita semua setiap harinya harus melaksanakan upacara bendera, kenaikan bendera, yaitu setiap hari. Iya, setiap hari. Untuk mungkin ada seragam-seragamnya juga nggak sih Kak, kayak di Indonesia mungkin? Iya, untuk seragamnya itu ada. Nah, karena di sana itu sekolah itu mengusung tema ataupun warna ungu, karena ungu itu melambangkan pendidikan. Jadi kayak misalnya seragamnya itu berwarna ungu. Kalau misalkan kita lihat seragam-seragam di Indonesia kan, misalkan SD nih, SD kita pakai merah putih ya, bawahnya merah, atasnya putih. Tapi kalau di sana bawahnya ungu, atasnya putih. Nanti dasinya ungu, dan perempuan itu wajib dipakein pita ungu juga. Jadi baik dari anak-anak SD-nya sampai anak-anak SMA-nya tuh pakai ungu kayak gitu. Tapi aku nggak tahu ya kalau di sekolah lain, karena kita di sekolah itu di Kaset Art Laboratory School itu warnanya warna ungu. Kayak gitu seragamnya. Tapi ada seragam olahraganya pun ungu juga. Jadi memang ungu banget nih, Purple Lovers kayaknya. Langsung tema ungu nih soalnya. Kalau di sistem pembelajarannya sendiri gimana Kak? Mungkin ada yang unik atau berkesan bagi Kak Huda sama Kak Fai pas belajar di sana? Aku ada. Hal yang bikin aku amazed adalah ketika mereka, kan tadi Faye udah bilang ya, di awal itu di pagi hari itu kita ada upacara kenaikan bendera. Nah, kalau misalnya di Indonesia kan hanya hari Senin ataupun hari-hari tertentu, hari-hari besar kayak hari pahlawan gitu-gitu ya. Tapi kalau di sana tuh setiap hari. Kemudian ada doa bersama juga. Nah, doanya itu tertib banget, anak-anak tuh tertib ketika disuruh berdoa tuh nggak ada yang bercanda, nggak ada yang senggol-senggolan. Kadang kan kita masih ya kayak kita suruh berdoa tuh suruh diem dulu loh, sebenarnya masih ada yang gerak-gerak atau gimana. Di sana tuh mereka tertib melaksanakan doa bersama. Kemudian nanti masuk kelas itu sebelum mulai pembelajaran tuh biasa doa juga dan memberikan greetings ataupun salam kepada gurunya. Dan karena kan karena mereka pakai bahasa Thailand, ya greetingsnya pakai bahasa Thailand dan gesturnya itu harus seperti ini. Kalau bahasanya Sawadika. Jadi kayak semua mengikuti kayak gitu. Kayak ketika kita masuk tuh kayak ada rasa kayak wah kita dihormati sama adik-adik gitu ya. Jadi selalu kayak gitu. Dan mereka ini lebih cakap dan melek teknologi gitu, karena benar-benar di sana itu mungkin udah paperless banget gitu. Ketika kita masuk kelas tuh nggak ada yang nyatat di kertas, kita nulis-nulis di binder atau gimana, itu nggak ada. Mereka tuh udah pakai iPad-nya masing-masing. Tetapi untuk penggunaan handphone itu harus disimpan ketika jam pelajaran. Jadi ada tempat penyimpanannya pun proper gitu loh. Jadi nggak yang sekedar di meja ditumpuk banyak itu enggak. Ada lacinya sendiri gitu. Ada semacam storage-nya gitu loh. Jadi per kotak itu HP satu-satu itu rapi. Untuk iPad-nya itu berarti semua anak memiliki ya. Rata-rata. Tapi memang saya kira semua memiliki ya. Jadi kayak media belajar mereka itu. Tapi itu memang fasilitas dari individu ya, bukan disediakan dari sekolah. Iya, betul. Individu. Berarti memang mumpuni banget ya, mereka semua udah prepare buat melek teknologi gitu kan. Dan tadi kan Huda menyinggung tentang berbasis teknologi juga. Jadi ada yang unik, absen di sekolah ini menggunakan face recognition di gate depan gitu. Jadi guru dan murid langsung masuk ke data dari suhu tubuh dan namanya biasanya. Jadi nggak ada tuh tipsnya tuh nggak ada. Itu berarti kita absennya itu lewat muka aja ya, one gate system, masuk lewat situ. Itu di depan gerbang tuh udah langsung ke detect. Oke. Mungkin ada lagi nggak Kak yang teknologinya nih keren banget gitu dalam sistem pembelajaran? Mungkin sudah, tapi yang kita amaze juga sistem sekolahnya yang sangat terintegrasi dari mulai makanannya ya Kak Huda ya. Jadi dari primary ini tingkat SD mereka sangat memperhatikan asupan gizinya. Jadi mereka ada kantin yang memberi makan lunch untuk anak-anaknya. Tapi kalau yang secondary tidak, hanya primary doang yang kecil-kecil. Dan yang uniknya lagi mereka
Apa? Pembagian susu. Iya, susu di pagi hari. Ada pembagian susu gratis. Gratis gitu. ya. Dan itu mereka harus ngambil, nggak boleh nggak. Jadi harus ngambil, diminum. Pokoknya harus setiap anak dapat gitu. Jadi pemenuhan gizinya itu sangat bagus dan detail-detail kecil seperti yang primary ini tidak boleh menggunakan backpack, melainkan pakai tas Harus pakai tas yang dorong. ada rodanya itu loh. Karena mereka tahu punggung mereka belum kuat untuk membawa barang seberat itu, jadi menggunakan. Iya, itu wajib semua pakai kayak mini koper gitu loh. Nggak ada yang digendong, nggak ada yang di tangan Itu sebelah, nggak ada. memang kebijakan sekolahnya atau ke sekolah itu saja atau kira-kira memang sekolah di Thailand rata-rata kayak gitu kan? Mungkin rata-rata seperti itu Iya, kali ya. tapi karena sekolah kita itu private school, jadi mungkin agak lebih kelihatan bergengsi lah ya Iya. di bidang itu ya. Betul-betul. Nah, ketika jam makan itu harus wajib di kantin atau bagaimana? Kalau makan itu kan ada kantinnya ya. Nah itu ya wajib di kantin. Tetapi kantinnya juga tadi kan ada untuk anak SD yang dimana, untuk yang secondary di mana, dan biasanya juga ada ruangan khusus untuk para gurunya gitu. Iya. Jadi terpisah antara guru dan siswa gitu. Tetapi untuk makanannya itu sama, jadi bisa kita beli apa saja di situ. Ada makanan, ada minuman, dan harganya murah banget. Oh. Sangat Sesuai terjangkau. sama Iya. Indonesia. Nah, dalam proses pembelajarannya itu terkait bahasa nih Kak, ada kendala atau tidak ketika Kak udah menjelaskan ke murid gitu? Oke, kalau bahasa karena di sana tuh ada beberapa kelas yang program internasional ya, IP. IUP. Jadi kalau misalkan yang kelas yang program internasional itu kan memang bahasa pengantar pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris, jadi nggak terlalu sulit lah untuk, karena kan kita memang di sana pakai bahasa Inggris dan mereka pun paham dan bisa merespon dengan bahasa Inggris. Tetapi mungkin kendalanya adalah ketika kita ditempatkan di kelas yang bukan IB itu, kelas yang biasa itu kan pakai bahasa Thailand ya. Jadi mau nggak mau ya mungkin kita sedikit bisa berbicara atau memahami mereka dalam bahasa Thailand kayak gitu. Jadi ketika guru menjelaskan atau kita menjelaskan ya harus pakai bahasa Thailand, presentasi pakai bahasa Thailand gitu-gitu. Cuma ada LO-nya juga di sana, ada LO yang bisa membantu kita gitu untuk kayak translationnya gitu. Ketika ada bahasa Thailand yang kita nggak tahu nih apa nih maksud dan artinya gitu, nanti ditranslatekan menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Oke, ada nggak Kak itu misalnya kayak kata-kata Thailand yang bahasa Thailand yang udah Kakak pelajari dari sana, yang bisa kita sharing di sini? Duh, kalau aku udah lupa sih. Bisa. Apa tuh? Kalau misalkan kan kita pagi-pagi nih masuk ke kelas kan pasti ya bilang tadi kayak semua bilang sawadika gitu. Acan. Nah untuk memanggil guru itu kita menggunakan acan. Acan. Oh. Acan kayak gitu. Jadi kayak sawadikap acan gitu. Itu dan itu semua kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kita mau menanyakan kabar, kita mau menggunakan kabar kayak ke anak murid tuh kayak kita tinggal bilang aja sabai di my hub gitu. Sama Daiha. Sabai di my hub, sabai di my hub gitu. Kalau juga ya. iya benar agak sulit ya. Kita juga agak susah nih belajarannya di sana. Tapi karena kita dapat kelas bahasa Thailand, jadi terbantu banget di sana. Iya, kita dapat ada course bahasa. gratis bahasa Thailand, karena nggak mungkin juga kita interaksi nggak dua arah dong. Betul. Kita nggak bisa ngeharapin mereka ngomong bahasa Inggris kita full. Kita juga harus mau belajar bahasa mereka buat interaksi sama murid kayak gitu. Kalau kursus ini kelas Thailand itu di setiap hari atau memang ada jadwal-jadwal Ada tertentu? Jadwalnya biasanya pulang kita ngajar, kita langsung kursus. Jadi kayak kita habis ngajar, kita belajar lagi gitu, belajar bahasa Thailandnya supaya bisa menyampaikan di kelas kayak gitu. Oke, baik. Iya, jadi selain belajar cara ngomongnya, cara nulisnya tuh ada. Jadi kita suruh ngikutin titik-titik gitu kan. Karena kan tulisannya tuh nggak yang alfabet yang gitu ya. Aksara. Kayak yang Ya. kita dan kita pernah waktu di kursus itu kita suruh maju ke depan, Kita terus berdua kayak practice. kita practice gitu kayak di depan. Jelek banget itu. Depan yang lain tuh kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, seru Iya. kok. Iya, latihan belajar budaya dan juga bahasa. Iya, budaya bahasa gitu. Karena ya mau nggak mau kita di sana juga kalau misalkan mau kemana-mana kayak misalkan kita dari asrama mau ke kantin itu kita Bicaranya bahasa Thailand. bicara bahasa Thailand karena nggak mungkin kita pakai bahasa Inggris karena mereka kurang paham. Kayak kita bilang ke
si abangnya gitu ke si abangnya untuk kita ke kantin gitu. Kita bilang aja baik karena langsung nakap gitu. Iya. Apa itu artinya? Kita mau ke kantin bisa nggak gitu? Iya masih hafal ya. Masih dong. Kita makanya tiap mau ke kantin baik karena langsung ya langsung naik gitu. Keren banget sih. Lumayan lah buat kita menambah-nambah bahasa baru juga. Kalau seandainya ini Kak, kan hubungan antara guru dan juga siswa di sana pasti memiliki dinamika yang berbeda ya. Gimana Kak Fai maupun juga Kak Huda dalam menghadapi siswa-siswa di sana? Mungkin dari cara belajarnya juga, terus kemampuan berkomunikasinya tadi ada translator ya Kak. Nah mungkin kemampuan belajarnya ketika kebiasaan siswa di sana seperti apa gitu. Oke. Dari kamu, dari aku? Aku boleh. Kalau aku paling suka ngajar primary karena mereka masih kecil-kecil, lucu. Masih imut-imut. Iya, jadi mereka tuh melihat kita bukan sebagai guru kali ya, melainkan kakak, sosok kakak dan teman. Jadi kadang kalau kita habis masuk kelas nih, pas keluarnya kita dikerubungin kayak jangan pergi dong, jangan pergi, stay di kelas ini. Iya gitu. Malah kita harus move ke kelas selanjutnya, tapi mereka tetap nggak mau tuh. Sih kalau yang SMA, yang secondary mungkin mereka udah dewasa juga lah ya, dan mereka kebanyakan mempersiapkan ujian-ujian kayak gitu, jadi gak banyak ngajar melainkan ngawas ujian, kayak nungguin mereka ngerjain kuis atau tes atau presentasi di depan, lebih banyak assistingnya kalau di yang secondary. Tapi kalau yang di primary itu kayak ngasuh ya gitu ya, lucu soalnya. Kamu udah juga sama? Kalau aku juga sama sih, kalau misalkan disuruh pilih untuk ambil kelas yang mana ya, kelas-kelas kecil dong tentunya, karena masih lucu-lucu gitu. Kadang selain kita ditahan tuh ya, kalau mau udah selesai kelas, mau next ke kelas selanjutnya tuh, ya ada juga kadang mereka tuh yang tiba-tiba, mereka tuh selama kita di kelas tuh mereka tuh ngegambarin kita, terus dia dikasih gitu kayak, this is for you kata dia gitu. Oh iya, dan aku pun masih nyimpan itu gambar-gambarnya, bahkan sempat juga dikasih kayak jepitan gift kecil gitu. Kita pakai layar tuh kayak jadi disematin di layar tuh rame ya layarnya. Tapi asik banget ya. Betul. Seru-seru banget ya. Tapi gini, mereka tuh anak SD, mereka tuh udah yang kayak ketika presentasi udah berani gitu. Kadang kita kan masih malu-malu ya gitu, masih lagi malu-malu. SD gitu. Mereka udah bisa presentasi, udah tanya jawabnya pun aktif, dan kalau misalkan ada, pernah aku dikasih kelas yang kita mengerjakan project itu, ketika bikin project tuh benar-benar langsung tek gitu. Jadi oke, mulai. Jadi langsung set gitu. Nggak yang kayak ribut dulu kayak kelompokku mana ini langsung nggak ada. Jadi langsung set dan kerjain. Berarti disiplinnya itu bagus banget ya. Betul. Cekatan. Tapi kalau untuk peraturan kelas yang unik ada nggak Kak? Peraturannya paling ya tadi ya handphone itu harus ditaruh ya, nggak boleh. Setiap mata pelajaran berarti. Iya. Tapi kecuali ada gurunya boleh pakai mengizinkan. Itu boleh dipakai. Terus juga di kelas itu ya tadi dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa. Terus apa lagi ya? Udah sih kalau peraturan kayaknya enggak. Sama ini ya, biasanya di tiap kelas tuh ada air minum gratis. Bukan tiap kelas, tiap lorong. Jadi kita bisa minum. Dan memang itu tuh kayaknya semua sekolah dan univ di Thailand tuh ada menyediakan air minum gratis itu. Jadi kita nggak usah yang beli-beli, cukup aja kita punya botol minum, kita isi. Oke. Sistem di sekolah di sana mungkin bisa diterapkan nih kapan-kapan di Indonesia. Kayak second home di sana. Nah, untuk tingkatan primary dan secondary ya tadi, itu mata pelajaran apa aja sih Kak yang Kak Uda dan Kak Fai ampuh di kelas? Karena kita basicnya sosiologi, di sana kan memang belum ada ya sosiologi. Jadi subjeknya namanya apa? Social dan sejarah biasanya digabung. Kalau nggak social sejarah. Dan kita belajar agama juga. Kebetulan kan di sana mayoritasnya Buddha. Jadi belajar itu juga, masuk kelas itu juga. Jadi sedikit tahu nih tentang sejarah-sejarahnya kayak gitu. Intinya sosial sih kayak sosial, gitu. Sosial berarti memang kita masuk di sosialnya aja sama agama ya Kak? Iya. Yang lainnya mungkin enggak ya? Enggak. Tapi yang lain tuh ada di teman kita itu di science, di biology, mathematics gitu. Ada yang di sports juga.
Ya. Kalau itu gimana Kak sistem? Tergantung major kita. Kebetulan waktu itu kan karena kita berlima, jadi itu dibagi sesuai majornya. Jadi karena aku dan Faye sama-sama dari sosiologi, kita dimasukkan ke kelas-kelas yang matpolnya sosial. Terus 2 lagi karena mereka ini science, masukkan ke science. 1 lagi sports kayak gitu. Jadi dibaginya kayak gitu. Seru sekali ya wawasannya, jadi jadi pengen ke Thailandnya gitu. Nah, berikutnya nih Kak, kita masuk ke bagian serunya nih. Ada nggak sih culture shock yang Kak Huda dan Kak Faye rasakan selama di sana? Entah itu ada dong, banyak ya. Entah itu dari bahasanya, budayanya, atau lingkungan belajarnya, dan gimana sih cara membiasakan diri beradaptasi di culture shock tersebut? Oke, kalau dari aku ya, karena pertama deh dari awal kita landing ya di Don Mueang di Bangkok, itu kan karena kita malam hari, kemudian culture shocknya mungkin ketika turun dari pesawat kita jalan itu, ya aku bilang tadi udah ada tersedia air minum gratis gitu, kayak itu kan such a good things ya gitu. Jadi kita tinggal isi minum di situ, dan itu kita langsung dijemput sama LO di sana. Kita langsung dari Bangkok ke Camp Peng Sen, ke asrama kita di sana. Dan mungkin ketika culture shocknya adalah di sana itu orang-orang itu jarang sekali yang menggunakan WhatsApp. Ya, jadi cara kita berkomunikasi via daringnya itu bukan lewat WhatsApp. Kalau kita kan di sini WA ya, udah banyak yang lazim pakai WA. Tapi di sana tuh kayak WhatsApp tuh kurang diminati dan kurang populer di sana. Jadi lebih menggunakan Line. Nah, jadi mau nggak mau kita di sana download Line, kita pakainya Line di sana. Kemudian itu cara komunikasinya pakai Line. Kemudian saat kalau misalkan kita makan ya di sana, itu mayoritas tuh makanannya tuh pedes-pedes banget. Jujur, makanannya pedes-pedes banget. Ya mungkin walaupun ada mungkin yang manis apa yang gimana. Cuma kalau misalnya makanan berat kayak misalnya untuk breakfast, lunch atau dinner itu kayak banyak makanan pedas. Dan susah juga untuk cari makanan yang halal. Iya, betul sekali. Kayak gitu. Tapi iya, harus ditanyain satu-satu. Harus ditanya dulu. Berarti kita memang harus nanya ini halal nggak gitu misalnya. Kayak intinya kalau misalkan susah tuh biasanya di kampus tuh ada satu kantin yang memang menyediakan makanan-makanan halal kayak gitu. Cuma masalahnya adalah itu tuh laris banget. Ngantri dan cepet habis gitu. Jadi harus gercep gitu loh. Kalau misalkan udah sore udah nggak kebagian, udah nggak ada. Jadi kadang kita beli itu dari kita kesana siang beli buat malam juga gitu. Sekalian balik. Karena udah habis pastinya gitu. Tapi kalau seandainya makanan itu ada nggak sih makanan yang emang disukain gitu? Setelah mencoba beberapa makanan kuliner di sana mungkin yang disukain apa ya? Karena enak-enak semua ya. Kita jajan dulu di sana saja. Oh ya, habis penasaran. Oh, aku gini, aku suka ketika misalnya makan di kantin ya. Makan di kantin itu kan karena memang pakai nasi, dan aku tuh pertama kali nyoba nasi merah tuh di Thailand. Kayak di sini nggak pernah pakai nasi merah. Ternyata enak juga gitu. Kayak enak dan kenyangnya lebih lama juga pakai nasi merah ya. Nah, biasanya aku tuh beli lauknya itu kalau misalkan nggak seafood kayak misalkan cumi gitu-gitu lah, seafood intinya. Dan itu tuh enak, pedes, asin gitu. Atau enggak aku beli chicken basil. Chicken basil itu kayak ayam, bisa ayamnya itu berkuah atau enggak, tapi ada basilnya. Itu yang bikin kayak seger, pedes gitu. Mungkin kalau di sini apa ya, kemangi kali ya. Kemangi ya. Oh iya. Oke Kak, nah mungkin ini agak balik lagi kita ke program nanti ya. Tadi kan kita belum membahas tugas akhir dari program nanti ini sebenarnya apa sih gitu? Tugas akhir kita itu inputnya ada diseminasi, itu kayak karena jadi lembaga yang apa ya namanya melaksanakan program ini namanya IO UNES atau International Office UNES. Jadi kita harus mengembalikan apa yang kita bisa kasih buat mereka nih. Salah satunya yang kita lakukan itu sosialisasi dan program ini. Dan kita melakukan podcast ini juga melakukan salah satu dari diseminasi ini kayak gitu. Promosi dan mengenalkan program ini kepada mahasiswa lain yang di bawah kita, angkatan 22 yang akan
setelah ini melaksanakan lantip gitu ya. Jadi kita bisa sharing-sharing pengalaman terkait dengan lantip internasional. Nah, selain itu juga kita ada laporan. Nah, laporan ini juga perlu kita buat gitu, yang kita itu nanti ada, pokoknya ada nanti laporan yang kita kasih bentuk filenya langsung kepada International Office. Selain itu juga kita ada logbook. Ada logbook yang perlu kita isi. Jadi logbook itu kayak kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan selama program ini berlangsung, dari mulai pra-keberangkatan, pre-departure, kemudian keberangkatan, dan setelah keberangkatan. Ya, seperti diary yang harus diisi. Berarti selama di sana kita juga harus menulis ya. Iya, benar. Itu nanti di sana tuh kita tuh disediakan tautan Google Form, itu kita bisa isi di situ. Nanti setelah udah selesai semua, nanti dikasih aksesnya bisa kita lihat, ataupun kita juga bisa untuk mencatatnya sendiri kayak gitu. Yang penting ada catatan, soalnya takut lupa kan gitu, kayak hari ini ngapain, kemarin ngapain gitu. Jadi harus dicatat karena untuk logbooknya. Oke, berarti logbooknya itu nanti akhirnya dikasih ke IO-UNES ya? Bukan dikasih, ada di SIM MBKM. Iya, ada platformnya. Aplikasi UNES ya. Berarti langsung kita upload di situ aja. Ya, betul. Kita tinggal submit di situ. Tapi kalau yang laporan itu kita kasih langsung filenya ke sana, hard file ya. Selain itu berarti udah nggak ada ya Kak? Paling mungkin sosialisasi ini yang masih terus berlanjut ya. Oke, baik. Nah, ini sebagai mahasiswa yang udah berpengalaman mengikuti program Lantip Internasional khususnya di Thailand, pastinya banyak dampak dan juga pengalaman berharga bagi Kak Fai dan juga Kak Huda. Di sini bisa memberikan motivasi atau juga pesan nih buat tadi kita angkatan bawah dan juga teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia terkait program Lantip Internasional ini. Mungkin bisa dimulai dari Kak Huda. Oke, boleh. Kalau dari aku mungkin motivasinya adalah kita bisa untuk bermimpi. Aku jadi teringat sebuah kata-kata dari Insinyur Soekarno, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, dari situ tuh yang memotivasi aku dan menyemangati aku ketika aku punya mimpi yang besar. Berarti aku harus berjuang lebih besar juga dong, kayak gitu. Salah satunya perjuangan menuju Lantip Internasional sampai akhirnya bisa berangkat ke Thailand, dan itu didanai 100% dari UNES kayak gitu. Nah, aku mau berpesan kepada mungkin ada tingkat khususnya di jurusan sosiologi dan antropologi ataupun program studi lainnya di Universitas Negeri Semarang, tetap semangat dan optimalkan segala kesempatan yang ada, karena mungkin saat ini kesempatan itu datang, tetapi esok hari mungkin kesempatan itu sudah tidak ada. Jadi ketika ada, gasin aja, percaya dulu, coba aja dulu. Yang penting kita berani mencoba, kita udah berusaha yang terbaik. Perkara nanti hasilnya apakah lolos atau enggak, yaitu urusan belakangan, itu urusan Tuhan. Yang penting kita udah merencanakan dan kita udah mulai mengupayakan itu loh. Jadi ya tetap berusaha dan berdoa lah ini. Untuk Kak Fai nih, just do it scared. Jadi kalau mau ditanya susah apa enggak, ya susah, tapi pilih susahnya di bagian mana gitu. Jadi aku memilih susahku ya di sini, jadi dicoba aja kayak gitu. Show the change. Pokoknya kita harus coba aja ya, dan jangan pantang menyerah ya ketika kita mengejar suatu impian kita gitu. Betul. Dan gak terasa kita ternyata udah di penghujung podcast kita kali ini. Kita juga udah mendapatkan banyak insight yang sangat berharga dari para narasumber kita yang sangat menginspirasi ini. Terima kasih kepada Kak Huda dan juga Kak Faiz sudah memberikan pengalamannya atas program Lantip yang telah dilakukan. Dan semoga teman-teman di sini juga dapat terinspirasi dan semangat untuk mengejar impinya masing-masing di luar sana. Jangan lupa subscribe channel kita di @mediasosan. Sampai jumpa.